Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dominika Etabano. Saya dari SMP Negeri 4 Sabo Barat. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Saburai Jua. Pada hari ini saya tidak sendiri. Saya di sini bersama dengan Ibu Merianti Linda Sarilai, guru PKN dari SMP Negeri 4 Sabo Barat. Selamat siang Ibu Anti. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar? Kabar baik. Oke, terima kasih Ibu. Pada hari ini kita akan melakukan sedikit percakapan sebelum kita melakukan observasi keras. Dan yang pertama sebelum kita lakukan adalah saya ingin mengetahui tujuan Ibu Anti, tujuan pembelajaran dari materi yang akan Ibu Anti bawa. Oke, baik, terima kasih Ibu. Tujuan pembelajaran saya ingin lakukan dalam kelas ini nanti Ibu yaitu yang pertama itu menganalisis sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Oke, berarti Ibu ingin mengembangkan sikap positif yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dari tujuan pembelajaran itu area apa yang Ibu hendak capai? Untuk area pengembangan yang saya capai di sini yaitu pengembangan kompetensi sosial emosional itu Ibu. Yang di sini saya akan melakukan teknik STOP gitu. Berarti strategi yang akan Ibu persiapkan untuk area pengembangan tersebut adalah Ibu akan melakukannya dengan teknik STOP. Iya. Oke, berarti terus kapan observasi itu dapat kita lakukan Ibu? Nanti di hari Sabtu Ibu di kelas 9. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu. Saya tunggu kesempatan kita di hari Sabtu untuk kita masuk ke kelas 9. Saya bersama-sama dengan Ibu. Setelah itu baru kita akan melakukan lagi pasca observasi. Iya. Terima kasih, Bang B. Hadir Bu. Fernando, Bu. Asia, Hadir Bu. Marwan, Hadir Bu. Max, Max, Ada Bu. Merlin, Hadir Bu. No, Otnie. Sebelum kita memulai aktivitas, lakukan seperti yang Ibu lakukan. Tarik nafas paling panjang. Lepas secara perlahan. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas panjang, relaksasi, dan lepas secara perlahan. Kenapa Ibu suruh kalian membuat ini? Kira-kira ada yang tahu kenapa Ibu melakukan hal ini untuk kalian? Supaya tidak gugup, apa lain? Supaya rileks, apa lain? Apa lain? Supaya konsentrasi. Supaya konsentrasi. Fokus. Tepuk tangan buat semua dulu. Kalian lakukan tadi itu semua stop. Apa itu stop? Dengar perhatian di Ibu sini. Stop itu yang pertama sudah pasti ada kata S, T, O, dan P. Tujuan dari stop ini adalah untuk melatih kalian untuk memusatkan perhatian dengan yang tadi kalian sudah sebutkan, membuat rileks, membuat konsentrasi, membuat fokus. Yang kalian sebutkan tadi itu benar. Nah, teknik stop ini dilakukan untuk memusatkan perhatian kalian atau fokus kalian sehingga bisa meningkatkan daya konsentrasi kalian saat pembelajaran tidak kondusif atau di saat kalian sudah mulai bosan dalam pembelajaran. Bisa lihat ada pertanyaan yang kalian harus jawab di sini. Bagaimana upaya untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan
pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam berbagai lingkungan. Yang pertama di sini ada apa? Pokok pikiran persatuan. Yang kedua, pokok pikiran Indonesia. Yang ketiga, pokok pikiran yang keempat, pokok pikiran ketuhanan. Di sini kalian bisa lihat pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran yang pertama persatuan, di mana dalam lingkungan keluarga itu memiliki banyak contoh atau bagaimana kita bisa mewujudkan penerapan pokok pikiran yang pertama ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, Ibu akan membagikan RKPD. Setiap kelompok mendapatkan ini, kemudian kalian menuangkannya yang terakhir menjadi sebuah produk, yaitu pohon literasi. Silakan kalian isi di sini. Kelompok persatuan. Kelompok mana yang kelompok persatuan? Sini. Kelompok 2 keadilan sosial. Kelompok 3 kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang terakhir, keempat, ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Oke, baik. Dari RKPD ini, silakan kalian menganalisis contoh-contoh penerapan sikap positif terhadap pokok pikiran, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan dalam kelompok, silakan diskusikan ini, kemudian kalian tuangkan dalam sebuah produk yang tadi Ibu sudah sampaikan menjadi sebuah produk pohon literasi tentang apa? Oke? Silakan berikan waktu dan kesempatan untuk diskusi. Ada bahan ajar yang Ibu akan bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan yang terakhir untuk edukasi. Pancasila Undang-Undang Dasar NKRI Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Jaya.
untuk dapat berpendapat. Sebelum menutup presentasi kami akan memberi hiburan kepada teman-teman hiburan dari teman kami yang bernama Vincentius. Suara kuda. Suara apa leh? Ayam. Suara ayam. Coba. Suara anjing. Sekian dari kami. Salam, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Peserta didik diminta untuk mengumpulkan data dan informasi dengan pengamatan dari berbagai situs internet, lingkungan sekitar, dan sumber referensi lainnya mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik diminta menulis dan menempelkan informasi tersebut pada kertas atau membuat pohon literasi tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nama anggota kelompok 4: Septe, Enos, Adrianto, Yakob, Adi, Yohana, dan Janani. Sikap positif yang diberikan adalah pokok pikiran kedaulatan, pokok pikiran ketuhanan. Bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaan, melakukan kehidupan bernegara dengan berlandaskan ketuhanan, lingkungan sekolah, memberikan salam kepada teman, tidak membeda-bedakan teman, mengutamakan musyawarah kelas, berdoa sebelum kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan. Lingkungan masyarakat, menjalani hidup rukun antar umat beragama, menghargai upacara keagamaan orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengikuti kegiatan gotong royong. Lingkungan keluarga, menjalankan perintah yang baik dari orang tua, hidup rukun dalam keluarga, rajin beribadah bersama saudara dan orang tua. Demikian hasil kerja kelompok kami. Apakah teman-teman ingin bertanya? Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang teman berikan. Saya ingin bertanya mengenai sikap positif dalam lingkungan bangsa dan negara. Di sini ada 3 poin yang kami tulis. Dan yang pertama, bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaan, melakukan kehidupan bernegara dengan berlandaskan ketuhanan. apakah teman jawabannya
kami berikan. Kami puas. Apakah masih ada sikap positif dari kelompok 4 dari persatuan dalam lingkungan sekolah? Jika ada, kami mohon untuk memberikan contoh-contoh sikap positif tersebut. Yang pertama, memberikan salam kepada teman. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah kelas. Yang keempat, berdoa sebelum kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan. Apakah teman-teman ingin bertanya? Apakah teman-teman puas dengan jawaban yang kami berikan? Bagaimana kelompok 3? Puas dengan jawaban yang diberikan? Atau menerima? Kan tadi menjawab dengan contoh-contoh dari yang tadi minta dijelaskan dengan contoh-contoh Minta dijelaskan dengan contoh-contoh sikap positif. sikap positif. Beda-bedakan teman seperti teman yang kulitnya hitam dan kulitnya putih. Itulah jawaban. Bagaimana kelompok 4? 3. Minta maaf, kelompok 3 bagaimana dengan jawaban dari kelompok 4? Pas, Ibu. Pas. Apakah teman-teman ingin bertanya lagi? Waktu dan kesempatan. Masih ada, diberikan kesempatan lagi. Masih ada? Kalau tidak, ulang. Pembelajaran kita untuk hari ini. Mungkin di antara kalian dari rangkaian kegiatan kita untuk hari ini ada yang bisa memberikan kita kesimpulan dari pembelajaran kita untuk hari ini. Kelompok antara kalian yang bisa memberikan kita kesimpulan. Oh iya, Agnes silakan. Baik, kepada teman-teman, ada sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3 poin yang saya simpulkan. Yang pertama, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran atau pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, dari sikap positif yang dijadikan sebagai contoh penerapan pada dasarnya semua memiliki keterkaitan satu sama yang lain, di mana semua orang memiliki hak untuk melakukan hal apapun sesuai dengan keinginan. Namun di samping itu juga harus mampu menyelesaikan diri terhadap lingkungan dan menghargai orang lain. Yang ketiga, tugas kita sebagai anak bangsa Indonesia yaitu mempertahankan dan mewujudkan pokok pikiran tersebut dalam berbagai kehidupan, maupun dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Kita harus bisa mempertahankan dan mewujudkan pokok pikiran tersebut. Ini saja kesimpulan yang saya berikan. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman. Teman kalian, karena apa? Dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjabarkan atau memancarkan nilai-nilai daripada Pancasila. Sikap-sikap positif atau contoh-contoh sikap positif ini perlu kita wujudkan atau kita perlu terapkan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari contoh-contoh ini yang kalian sudah lakukan di rumah, yang kalian ambil dan kalian jadikan pekerjaan kalian, mengisi lembar-lembar pekerjaan kalian, kalian bisa lakukan terus-menerus kegiatan atau sikap positif ini. Dalam perhatian dulu di sini ya. Ada sebuah roda emosi atau roda flucik di sini, roda emosi flucik di sini. Di sini ada beberapa gambar warna-warni di mana kalian nanti akan memilih perasaan kalian dari warna ini. Apa di sebelah itu ada pertanyaan. Apa warna perasaan kalian untuk hari ini? Apa yang membuat kalian memilih warna tersebut? Dan yang ketiga itu,
apa Anda tahu pemicu atau penyebab kenapa perasaan Anda untuk hari ini? Nanti kalian silakan tuangkan di kertas. Kalian punya perasaan untuk hari ini itu bagaimana? Silakan pilih warna dengan punya ada tulisan-tulisan di situ. Jadi mungkin kalian bisa memilih, mungkin ada perasaan sedih. Warna apa? Di situ ada warna perasaan tuh, ada warna yang kalian bisa pilih di situ. Di situ ada sikap agresif, menghina. Pokoknya di situ ada takjub, takut, percaya diri, senang, gembira. Ada dia punya warna-warna. Kalian silakan pilih dia warna dan dia punya keterangan apa. Kalian nanti silakan jelaskan di situ. Akan di kertas sebentar dikumpulkan di ibu. Oke? Ada refleksi dari ibu untuk kalian. Kalian tinggal siapkan kertas. Ada 5 pertanyaan refleksi yang ibu tanyakan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama di sini, apakah kalian senang atau suka dengan pembelajaran inovatif hari ini? Yang kedua, kegiatan apa yang paling menarik dari kegiatan hari ini yang kita sudah lakukan? Yang ketiga, apa yang kamu harapkan dalam pembelajaran inovatif selanjutnya? Yang keempat, apa manfaat bagi kalian setelah mempelajari materi hari ini? Dan yang terakhir, kira-kira ada perubahan sikap apa setelah kita mempelajari materi ini tentang sikap positif dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan ambil kertas dan kalian silakan tulis. Selamat siang, jumpa lagi di percakapan observasi dengan saya Dominika Etabano, CGP Angkatan 9 Kabupaten Saburai Jua dari SMP Negeri 4. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Anti selaku guru yang diobservasi, juga dengan PP saya Bapak Moris. Selamat datang Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Anti terkait dengan observasi yang telah kita lakukan. Bagaimana Ibu Anti? Kabarnya? Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Anti setelah kita melakukan observasi di dalam kelas? Perasaan saya sedikit gugup karena belum terbiasa dengan kegiatan seperti ini. Ini masih sedikit gugup ya. Oke. Terus apa Ibu bisa menceritakan kembali area pengembangan yang telah Ibu lakukan serta langkah-langkah ataupun tahap-tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas selama proses pembelajaran tadi? Oke, baik itu. Untuk area pengembangan yang dikembangkan dalam pembelajaran saya tadi yaitu pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik STOP, di mana tujuan ini agar membuat siswa lebih rileks, santai, kemudian juga membuat mereka untuk fokus, untuk siap mengikuti pembelajaran. Oke, berarti Ibu menggunakan teknik STOP untuk menarik, untuk memfokuskan siswa-siswa yang untuk mengikuti pembelajaran ya. Iya, Ibu. Kemudian juga ada tahapan-tahapan yang saya lakukan di sini. Yang pertama sudah pasti ini saya membuat pembelajaran, di situ ada RPP, PowerPoint dan lain sebagainya, Ibu. Dari cerita Ibu mengenai area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tadi itu, apakah sudah sepenuhnya berhasil atau mungkin masih ada kekurangan begitu Ibu Anti? Dalam pembelajaran yang saya sudah lakukan itu, Ibu, tadi saya merasa sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit kekurangan, Ibu.
siswa gitu. Jadi ibu kedepannya prospek pembelajaran ibu akan membagikan kelompok itu dan dalam menjadi tiga kelompok sesuai dengan minat mereka. Oke, baik. Berarti terus kira-kira kapan akan ibu laksanakan dari rencana yang sudah kita bahas bersama ini? Baik, rencananya sih sekitar 2 minggu ke depan lagi Ibu, karena yang ini juga baru masih dalam kegiatan minggu depannya akan mau dilaksanakan semester ini. Iya. Berarti dua minggu depan ya. Oke. Akan saya tunggu cerita selanjutnya dari Ibu Anti ya. Ibu. Terima kasih Ibu Anti. Yang terakhir saya akan meminta penguatan dari hasil saya dari PP saya terkait dengan percakapan observasi ini. Terima kasih. Terima kasih Eta, Ibu Anti. Kita jumpa lagi di percakapan pasca observasi terkait apa yang sudah Ibu Eta buat dengan Ibu Anti di kelas pada tahapan observasi kelasnya. Setelah mendengar percakapan pasca tadi, secara menyeluruh proses pembelajaran saya bisa tangkap gambarannya. Kalau tidak salah Ibu nanti menggunakan area pengembangan pada topik pada bagian PSI. Pengembangannya pada itu ya dengan menggunakan teknik skop. Anak-anak tadi tidak aktif di kelompok. Itu di kegiatan inti. Ibu Eta teknik skopnya dan hasil akhir belum. Menurut saya dan hasil karena yang pertama dari Ibu Anti masuk ke dalam kelas mereka masih dalam keadaan gaduh, masih mungkin karena baru pergantian jam pelajaran, tetapi setelah Ibu Anti menggunakan teknik blog, anak-anak tersebut mulai fokus. Fokus. Ya, fokus itu. Cuma pasti ini saja yang kurang aktif di diskusi kelompok. Oke. Saran saya, teknik stop bisa diulangi di situ. Kan area pengembangannya teknik stop ya. Nah, bisa ditambah pada tindak lanjutnya. Teknik stop bisa diulangi di situ. Bisa juga menggunakan teknik cara games kan. Bisa biar mereka kembali aktif. Kemudian ini tadi ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Bagus juga Ibu Anti sudah mencoba membuat tindak lanjut dengan memetakan kembali murid dalam tiga kelompok berdasarkan gaya belajar. Karena pasti melihat ketidakaktifan itu salah satu faktor masalahnya adalah pemetaan yang belum akurat ya. Saya dukung itu, silakan Ibu merencanakan buat instrumennya. Ibu Eta tolong bantu melakukan asesmen diagnostik lebih bagus biar mendapatkan hasil yang akurat. Pasti dengan pemetaan itu akan mendukung